Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah analisis farmasi. Nah, untuk materi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya Anda menganalisis suatu bahan baku obat. Jadi berdasarkan rencana pengajaran dan berdasarkan silabus, yang mana kita akan belajar menganalisis bahan baku, baik itu bahan baku umum atau kimia umum atau bahan baku yang dipergunakan dalam dunia farmasi atau untuk obat. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menganalisis atau mengidentifikasi suatu senyawa atau zat aktif obat setelah zat aktif obat tersebut dibuat menjadi atau dirubah menjadi bentuk sediaan atau sudah dalam bentuk sediaan jadinya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis suatu senyawa dalam bentuk bahan baku. Nah, kenapa bahan baku perlu dianalisis? Karena kalau misalkan Anda bekerja di industri ataupun bekerja di laboratorium, kemudian Anda kebetulan bertanggung jawab dalam pengelolaan bahan baku tersebut, maka mau tidak mau Anda harus bisa menguasai bagaimana atau teknik seperti apa jika kita ingin mengidentifikasi suatu bahan baku yang kita kelola. Contoh misalkan seseorang bekerja di gudang farmasi. Kemudian kebetulan orang tersebut juga bertanggung jawab pada saat proses penyediaan bahan baku. Kemudian orang tersebut memesan ke vendor ataupun ke distributor supaya disiapkan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian vendor atau distributor akan memberikan sampel bahan baku yang kita pesan. Kemudian sampel tersebut harusnya diuji terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa yakin bahwa zat, bahan, atau senyawa yang kita pesan itu benar-benar bagus atau sesuai dengan grade yang diperbolehkan. Jadi bisa saja kalau misalkan Anda pesan paracetamol, bisa saja paracetamolnya dioplos misalkan dengan bahan baku lain atau dioplos dengan tepung kanji, karena kan secara fisik paracetamol dengan tepung kanji itu hampir sama saja berwarna putih. Nah, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan bahwa atau memastikan bahwa senyawa tersebut benar paracetamol? Maka harus melewati uji terlebih dahulu. Uji apa yang diterapkan pada saat proses identifikasi suatu senyawa? Maka uji yang dipakai atau diterapkan yaitu uji kualitatif terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuannya untuk memastikan identitas terlebih dahulu. Benar tidak di dalam sampel ada senyawa yang kita inginkan? Jika di dalam senyawanya sudah diketahui ada senyawa yang kita inginkan, barulah kita tentukan berapa kemurniannya dengan menghitung berapa kadarnya. Itu ditetapkan dengan analisis kuantitatif. Nah, untuk judul pertemuan kali ini adalah analisis bahan baku obat. Nah, di sini berdasarkan batasan dan pengertian. Ada beberapa definisi tentang definisi suatu obat. Sebenarnya definisi itu sifatnya tidak baku. Bisa saja Anda pun bisa mendefinisikan sendiri, asalkan maksud dan tujuannya tercapai. Nah, di sini ada definisi obat menurut Permenkes atau Kepmenkes, Keputusan Menteri Kesehatan, di mana obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Kemudian ada juga menurut WHO di mana obat merupakan bahan yang digunakan dalam produk farmasi atau pharmaceutical product yang dimaksudkan untuk mengubah atau menjelajahi sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk kepentingan penerima.
Penerima di situ berarti pasien atau konsumen. Nah, kemudian tadi yang definisi tentang obat. Nah, sekarang ada definisi produk farmasi. Nah, apa itu produk farmasi? Nah, bedanya antara obat dan produk farmasi itu apa? Kalau obat itu adalah senyawa kimianya. Senyawa aktif obat yang memiliki sifat secara farmakologi itu obat. Tapi kalau produk farmasi berarti sudah dibuat dalam bentuk produk yang siap digunakan oleh konsumen. Apa itu produk farmasi? Yaitu bentuk sediaan yang mengandung suatu obat atau satu obat atau lebih bersama-sama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Kemudian ada bahan farmasetik. Nah, apa itu bahan farmasetik? Yaitu merupakan bahan tambahan yang bukan obat, di mana merupakan senyawa kimia bioaktif yang bersama obat dibuat menjadi produk farmasi. Jadi di dalam obat itu ada zat aktif dan ada bahan tambahan. Jika zat aktif dicampurkan dengan bahan tambahan, maka akan menghasilkan suatu produk farmasi atau sediaan farmasi. Nah, kenapa obat itu harus dibuat dalam bentuk sediaan atau harus ditambah dengan bahan farmasetik atau pengisi? Karena obat itu jika diberikan kepada pasien dalam bentuk zat aktif obat atau senyawa murni, maka ketepatan dosis yang akan diterima oleh pasien itu akan sulit. Kenapa? Karena tidak semua pasien itu mengerti tentang farmakologi, mengerti tentang ilmu farmasi. Jadi kalau misalkan dipasarkannya zat aktif paracetamol, mereka juga tidak tahu dosis paracetamol itu berapa efektifnya. Kemudian kalaupun misalkan tahu berapa dosis efektif untuk paracetamol terhadap konsumen tersebut, nah di mana nimbangnya? Dan tidak semua konsumen memiliki alat timbang untuk mendapatkan bobot zat aktif obat paracetamol yang tepat. Jadi produk farmasi itu merupakan campuran dari bahan baku dan bahan farmasetik. Kemudian alasan lain kenapa harus dibuat dalam bentuk sediaan farmasi, karena tujuannya supaya mempermudah si konsumen atau pasien dalam mengkonsumsi obat. Kalau dalam bentuk zat aktifnya mungkin akan sulit sekali dan tidak atau banyak tidak disukai. Kenapa? Karena dari mulai aroma, rasa dan lain segala macam dan lain sebagainya itu kebanyakan tidak bagus. Di antaranya seperti rasanya pahit, aromanya tidak sedap dan lain sebagainya. Sehingga tidak disukai kalau misalkan dalam bentuk zat aktifnya. Makanya dibuat dengan adanya teknologi farmasi sehingga terbentuklah suatu sediaan farmasi yang siap dipergunakan oleh konsumen atau pasien dengan mempertimbangkan kebutuhan atau kesukaan dari pasien-pasien tersebut pada saat proses mengkonsumsi obat. Nah, kemudian ada bentuk sediaan. Nah, di mana bentuk sediaan itu merupakan bentuk atau wujud suatu produk farmasi yang lengkap, merupakan sarana obat untuk menghantarkan molekul obat ke tempat di mana obat tersebut bekerja dalam tubuh. Bentuk obat erat kaitannya dengan cara atau rute dan tempat pemberian obat. Di antaranya ada tablet, kapsul, sirup, salep, krim, supositoria, larutan injeksi, dan lain-lain. Bentuk obat dirancang untuk menghasilkan efek tertentu, yaitu tujuannya misalkan untuk efek sistemik, lokal, atau bertarget. Kalau lokal berarti bekerja pada satu daerah tertentu saja di bagian tubuh pasien. Tapi kalau sistemik berarti masuk ke sistem sirkulasi. Kalau misalkan bertarget itu hampir mirip dengan sistem sirkulasi, cuman kerjanya sangat selektif atau spesifik. Contohnya seperti penyakit kanker atau kanker, di mana penyakit kanker itu diharapkan memiliki selektivitas yang tinggi terhadap reseptor di mana tempat ia bekerja. Jadi kenapa obat kanker itu harus
selektif terhadap reseptor yang dituju, misalkan reseptor kanker, karena supaya meminimalisir terjadinya penyerangan atau pengerusakan dari jaringan normal. Jadi kalau misalkan kerjanya tidak selektif, bisa saja obat kanker itu menyerang sistem organ atau bahkan organ yang bahkan tidak seharusnya dirusak misalkan. Di sini berdasarkan penggunaan dan penerapan obat digunakan untuk satu atau lebih tujuan. Di antaranya, yang pertama, ada obat yang bertujuan untuk melengkapi unsur yang kurang dalam tubuh. Contohnya vitamin, mineral, hormon, protein. Misalkan vitamin, mineral itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh tidak bisa memproduksi senyawa tersebut. Maka harus dikonsumsi dari luar. Ada juga beberapa hormon. Mungkin ada sebagian orang yang jumlah hormonnya tidak berada pada jumlah yang normal. Contoh, misalkan hormon insulin bagi sebagian orang yang tidak ada, sebagian orang yang tidak bisa memproduksi insulin sendiri. Kemudian, obat juga dipergunakan untuk pencegahan suatu penyakit atau infeksi. Contohnya seperti vaksin. Jadi ada seorang bayi atau pasien diberikan vaksin, tujuannya untuk mencegah terhadap mikroorganisme yang setidaknya dapat menginfeksi kapan saja. Jadi vaksin itu bisa dalam bentuk mikroorganisme yang dilemahkan, ataupun bisa dalam bentuk bagian dari mikroorganisme itu sendiri yang nantinya apabila dimasukkan ke dalam tubuh itu akan memproduksi antibodi yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Kemudian tujuan obat itu dibuat tujuannya untuk melawan infeksi. Contohnya infeksi dari bakteri, ada antibiotik misalkan ya. Kemudian infeksi oleh jamur ataupun oleh virus. Kemudian obat juga dibuat dengan tujuan untuk memblokade atau menghalangi sementara fungsi normal, misalkan anestesi, kemudian kontrasepsi. Itu tujuannya untuk mencegah. Kalau anestesi berarti yang mana misalkan kita akan melaksanakan pembedahan, supaya pada saat proses pembedahan itu tidak mengalami rasa sakit, maka dengan adanya anestesi atau anestetika, di mana jaringan yang akan dilakukan proses pembedahan itu tidak fungsi sensor nyerinya dihilangkan sementara, sehingga pada saat proses pembedahan tidak merasa sakit. Dan begitu pun untuk kontrasepsi, tujuannya ya untuk proses pencegahan. Kemudian tujuan obat diciptakan atau dibuat itu untuk koreksi terhadap suatu fungsi yang terganggu. Misalkan disfungsi, disfungsi, hipofungsi, dan hiperfungsi. Tujuannya misalkan ada beberapa jaringan yang memiliki kelainan, fungsinya melemah, misalkan ditingkatkan dengan adanya obat supaya kemampuannya menjadi normal kembali atau meningkat. Kemudian ada detoksifikasi atau anti racun, misalkan antidot. Misalkan ada orang yang keracunan, atau bahkan ada orang yang misalkan terkena bisa, itu biasanya dikasih antidot. Antidot tujuannya untuk menetralisir sifat racun tersebut. Kemudian obat juga ada yang dibuat tujuannya untuk diagnosis. Apa? Contohnya senyawa radiofarmaka. Radiofarmaka itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada radiofarmaka diagnosis dan ada juga radiofarmaka terapi. Nah, di situ ada kalimat atau kata radio, radiofarmaka, di mana suatu senyawa aktif obat di label atau disisipkan satu inti atom yang sifatnya radioaktif. Jadi karena ada satu atom yang sifatnya radioaktif, jika obat tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian obat itu akan nempel di reseptor target. Misalkan Anda ingin mendiagnosis otak, misalkan otaknya secara
diagnosis melalui wawancara atau interview, bahwa dokter menyimpulkan sementara terjadi gangguan pada otaknya misalkan, entah itu trauma ataupun ada kanker, maka dokter untuk memastikan diagnosisnya itu dengan tidak cara membelah kepalanya untuk melihat otaknya, tidak, tapi cukup saja di scanning dari luar. Nah, untuk scanning dari luar kan tidak bisa seperti ronsen, itu harus dimasukkan suatu senyawa yang memiliki gugus yang bisa nempel di reseptor otak, kemudian senyawa tersebut dimodifikasi supaya memiliki salah satu inti yang sifatnya radioaktif. Nah, setelah obat disuntikan atau diinjeksikan ke dalam tubuh dan obat tersebut nempel di reseptor di otak, kemudian satu atom tersebut akan memancarkan radiasi dari dalam otak keluar otak. Nah, radiasi tersebut dibaca dengan menggunakan fotogama, sehingga bisa terlihat bagian mana pada otak tersebut yang mengalami gangguan atau kerusakan. Sehingga dengan tanpa membedah atau membelah kepalanya, maka bisa melihat kondisi yang sebenarnya atau yang terjadi pada jaringan otak manusia. Nah, biasanya itu dibahas di mata kuliah radiofarmasi. Nah, kemudian di sini ada persyaratan obat. Nah, persyaratan obat itu yang pertama harus aman, kemudian berkhasiat, dan bermutu atau berkualitas atau berkarakter. Nah, kemudian syarat tersebut berlaku pada bahan baku dan berlaku pada bahan farmasetik atau bahan pengisi. Kalau bahan baku, sifat yang tadi berlaku, di mana harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Tapi kalau untuk bahan farmasetik, yang pertama syaratnya harus aman, kemudian tidak berlebih, tidak mengurangi ketersediaan hayati, kemudian tidak mengurangi efek terapi obat, atau inert, tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar obat, kemudian juga harus bermutu atau berkualitas. Itu syarat dari bahan baku obat dan syarat dari bahan pengisi atau bahan farmasetik. Kemudian pada saat diproduksi menjadi produk farmasi atau sediaan farmasi, diatur dengan adanya CPOB atau kepanjangannya cara pembuatan obat yang baik. Nah, boleh silakan Anda buka CPOB. Biasanya dibahas CPOB tersebut di teknologi farmasi. Poin-poinnya apa saja. Kemudian pada saat proses produksi, penerapan CPOB tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan yang mana tadi persyaratan zat aktif obat itu sama dengan persyaratan sediaan farmasi. Jadi tidak mengurangi satupun dari persyaratan yang ditentukan. Yang pertama harus aman, harus berkhasiat, dan harus bermutu. Jadi jangan sampai ketika zat aktif obat dalam bentuk murninya itu memiliki khasiat, kemudian setelah dibuat dalam bentuk sediaan itu ternyata tidak berkhasiat karena diganggu oleh bahan farmasetik. Sehingga penerapan CPOB tujuannya untuk mencapai syarat obat itu sama dengan terpenuhi juga pada syarat produk farmasi atau sediaan farmasi. Nah, di sini ada sumber obat. Ada beberapa sumber obat. Di sini ada obat dan bahan farmasetik, itu sumbernya bisa dari ekstrak tumbuhan. Nah, contohnya seperti apa sih obat yang berasal dari ekstrak tumbuhan? Contohnya seperti ekstrak beladon, contohnya seperti kafein, kemudian ada beberapa protein, dan lain sebagainya, yang mana diperoleh dari tumbuhan atau dari simplicia lah. Tumbuhan diambil, kemudian dirajang, dibersihkan, dan dijemur. Nah, itu sudah dalam bentuk simplicia. Nah, untuk mendapatkan zat aktif obat dengan cara diekstrak, bisa dengan menggunakan ekstrak dengan menggunakan etanol atau menggunakan air atau dengan cara direbus. Nah,
bahan obat itu bisa diperoleh dari tumbuhan, yang mana persentasenya itu 11,1%. Kemudian ada obat yang berasal dari ekstrak hewan. Contohnya seperti apa sih obat yang berasal dari ekstrak hewan? Contohnya seperti minyak ikan dari ikan paus misalkan. Itu salah satu contoh zat aktif obat yang berasal dari ekstrak hewan. Kemudian ada yang berasal dari sumber biologi. Yang berasal dari sumber biologi contohnya seperti hormon, kemudian ada enzim, itu dari sumber biologi. Kemudian ada juga obat yang berasal dari mikroba atau jamur berdasarkan hasil bioteknologi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi, hampir mirip dengan sumber biologi. Seperti ada hormon, enzim. Kalau dulu misalkan untuk mendapatkan hormon insulin itu kita harus membiarkan kera, kemudian kera tersebut diambil hormonnya atau hormon insulinnya. Nah, kalau misalkan sekarang untuk mendapatkan hormon insulin itu tidak perlu menggunakan kera. Karena kalau kera itu kesannya tidak berberi kehewanan, lebih gede gitu kelihatan menyakitinya. Makanya dikembangkan dengan menggunakan bantuan bioteknologi, misalkan dengan menggunakan bakteri, dengan cara kultur jaringan misalkan, sehingga hormon yang asalnya dibentuk dalam organ makhluk hidup sekarang bisa diciptakan di luar organ makhluk hidup. Kemudian di sini ada obat berdasarkan dari pertambangan atau obat mineral. Contohnya apa? Misalkan obat yang berasal dari pertambangan atau mineral. Nah, contohnya seperti sulfur gitu ya. Kalau untuk obat kulit biasanya sulfur dipergunakan. Kemudian ada juga kalsium, ada juga natrium, itu berdasarkan obat yang berasal dari pertambangan atau mineral. Kemudian yang paling banyak itu adalah obat yang berasal dari sintesis kimia. Itu jumlahnya 48,9%. Itu hampir 50% obat yang ada di muka bumi ini berdasarkan hasil sintesis. Kenapa lebih banyak hasil sintesis kimia? Karena kalau misalkan obat yang diperoleh itu berdasarkan ekstrak dari tumbuhan, itu nanti jumlah senyawa aktif obat yang bisa kita peroleh itu sangat sedikit sekali. Misalkan saya ingin mendapatkan aspirin dari tumbuhan. Nah, kalau misalkan ingin mendapatkan aspirin dari tumbuhan, maka Anda harus mengumpulkan berapa banyak tumbuhan, kemudian diekstrak, kemudian setelah diekstrak, kemudian dipisahkan atau difraksinasi. Setelah difraksinasi, kemudian diisolasi, sehingga bisa diperoleh kafein yang kita harapkan. Mungkin dari 1 ton siprisia kering itu hanya mendapatkan berapa gram serbuk murni asetosal. Nah, tapi kalau misalkan dengan cara mensintesis, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan senyawa kimia atau struktur kimia asetosal yang sama itu bisa membutuhkan waktu yang sangat singkat dan membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Tetapi dengan tidak mengurangi efek farmakologi. Efek farmakologinya pasti tetap sama karena secara struktur kimia sama. Contoh seperti aspirin atau asetosal dulu dari tumbuhan. Nah, ada banyak sekali orang-orang di muka bumi ini berinovasi bagaimana caranya bisa mensintesis aspirin. Kenapa? Pada saat itu aspirin sangat populer sekali. Bagi yang sakit, misalkan sakit kepala, aspirin, sakit gigi, aspirin, sakit kaki, aspirin, dan sakit yang lainnya, orang tergantung sekali kepada aspirin. Nah, otomatis kan permintaan banyak. Maka berlomba-lomba para ilmuwan supaya bisa membuat aspirin tanpa harus mengambil dari alam, dari tumbuhan. Maka diperolehlah struktur kimia aspirin yang diperoleh berdasarkan hasil sintesis dari senyawa kimia. Nah, produsen yang pertama kali memproduksi aspirin secara sintesis yaitu PT Bayer. Yang Anda kenal itu PT Bayer yang
pusat industrinya terletak di negara Jerman. Kemudian sumber obat-obatan tadi sudah dijelaskan. Terus bahan baku obat. Nah, bahan baku obat itu atau bahan utama atau bahan berkhasiat dari sediaan obat bisa sebagai bahan baku obat tunggal maupun campuran. Ini harus diuji terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan farmakope. Kemudian dibuat pabrik bahan baku atau pabrik farmasi. Nah, apa itu pabrik farmasi? Yaitu pabrik yang memenuhi syarat cara pembuatan obat yang baik dan mengeluarkan COA atau Certificate of Analysis, sertifikat analisis. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendirikan perusahaan zat aktif obat, maka harus memenuhi persyaratan CPOB dan diaudit secara berkala. Kemudian Anda berhak mengeluarkan sertifikat of analysis atau sertifikat analisis. Nah, acuan pengujian pembanding di sini, acuan pengujian digunakan standar, biasanya menggunakan farmakope. Jadi di Indonesia, karena kita tinggalnya di Indonesia, maka kita menggunakan syarat farmakope. Jadi berapa kemurnian untuk obat A, berapa kemurnian untuk obat B, berapa batas toleransinya. Kalau misalkan uji titik leleh ada range-nya berapa sampai berapa, sehingga bisa dinyatakan bahwa itu adalah obat yang kita tuju. Kemudian tujuannya kenapa harus diuji kemurnian terlebih dahulu. Jadi bahan baku dapat dibuat dengan cara dan teknologi modern. Kemurniannya tinggi, diakui secara internasional. Nah, sehingga bisa dipergunakan untuk bahan baku pembanding internasional. Kemudian, kalau misalkan Anda ingin melakukan suatu analisis, maka pembandingnya itu harus pembanding murni yang disertai dengan menggunakan sertifikat analisis. Kalau misalkan tidak ada sertifikat analisisnya, maka bahan pembanding yang dipergunakan untuk standar pada saat proses analisis itu tidak bisa diterima. Kemudian derajat kemurnian bahan baku itu ditentukan dari kualitas bahan baku pembanding, kemudian ditentukan dari kualitas analisis, kualitas farmasi, dan kualitas teknis. Nah, bahan baku pembanding Farmakope Indonesia dibuat dan diedarkan di bawah wewenang Dirjen POM. Sekarang menjadi Badan POM. Nah, apabila lolos atau lulus pengujian minimal oleh 3 lab yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan terpisah antara lain, laboratorium BPOM, laboratorium perguruan tinggi, laboratorium industri, dan laboratorium lembaga penelitian. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendirikan perusahaan zat aktif obat, misalkan Anda ingin mendirikan perusahaan bahan baku paracetamol misalkan, maka Anda harus melakukan uji dari minimal 3 lab yang diakui. Bagusnya 4 lab yang disebutkan. Yang pertama ada lab BPOM, BPOM, ada lab perguruan tinggi, ada lab industri, dan lab lembaga penelitian. Kalau Indonesia itu adalah LIPI. Kalau misalkan dari keempat lab atau minimal 3 lab itu menunjukkan hasil yang bagus, kemurniannya yang bagus, maka Anda bisa dinyatakan bahan bakunya itu layak dipasarkan karena kemurniannya sudah memenuhi grade yang ditentukan. Kemudian perlakuan khusus dari bahan baku pembanding atau zat aktif obat termasuk di farmakope. Yang pertama, perlakuannya disimpan dalam wadah bersumbat, kemudian terlindung dari udara lembab, dijauhkan dari sumber panas. Apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan harus tercantumkan dalam etiket. Misalkan disimpan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius. Jadi harus dicantumkan secara jelas bagaimana cara
penyimpanan bahan baku obat. Kalau simpan pada suhu kamar, berarti simpan pada suhu 25 derajat Celcius dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Misalkan itu adalah informasi bagaimana cara penyimpanan bahan baku obat tersebut. Kemudian ada mungkin informasinya tidak boleh digunakan untuk obat, khusus untuk analisis saja misalkan. Kemudian pertimbangan teliti dan keseksamaan. Kemudian apabila ada perbedaan dengan monografi, maka petunjuk dari etiket baku pembanding yang harus diakui. Kemudian bila tidak terkandung kandungannya atau potensinya dalam etiketnya, maka dianggap 100%. Jadi kalau misalkan tidak 100%, keterangannya misalkan kemurnian 99,99%, itu tidak 100%. Atau kemurniannya adalah 98%. Tapi kalau tidak mencantumkan kemurnian, maka dianggap 100% murni. Kemudian, uji atau persyaratan bahan baku obat. Yang pertama yang dicantumkan dalam Farmakope Indonesia edisi keempat, itu yang pertama ada nama zat. Nama zat meliputi nama kimia atau sinonim, rumus kimia, rumus molekul, rumus bangun atau rumus struktur, berat molekul atau molekul relatif, dan batas kadarnya. Kemudian ada pemberiannya, bentuknya seperti apa, misalkan warnanya hablur putih atau warnanya hablur putih kekuningan. Kemudian kelarutannya, misalkan mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, agak sukar larut dalam kloroform, itu dicantumkan dengan jelas. Kemudian identifikasinya secara kimia, misalkan dengan titrasi, atau analisis kualitatifnya misalkan dengan reaksi warna. Kemudian kalau misalkan dengan instrumennya, misalkan panjang gelombang maksimumnya pada 252 nanometer misalkan. Kemudian kalau spektrum IR-nya memiliki gugus khas misalkan pada bilangan gelombang 1400. Kemudian ada jarak lebur, karena suatu kristal misalkan itu memiliki titik lebur atau titik leleh. Karena suatu kristal itu meleleh itu tidak spontan, saya punya kristal dipanaskan meleleh semuanya langsung dalam 1 detik yang sama. Kan tidak mungkin, karena suatu padatnya itu meleleh sedikit demi sedikit. Maka di situ ada bukan titik leleh tapi jarak leleh atau jarak lebur. Harus diketahui terlebih dahulu, dicantumkan di etiketnya. Kemudian ada kadar airnya, berapa kadar airnya yang terkandung di dalam zat aktif obat tersebut. Kemudian ada sisa pemijaran. Sisa pemijaran itu berarti kadar abunya. Kadar abunya ada berapa, atau cemaran anorganiknya ada berapa di dalam bahan baku obat tersebut. Kemudian ada cemaran logam berat juga meliputi arsen, logam berat yang lainnya atau senyawa organik. Kemudian penetapan kadar secara instrumental misalkan seperti apa dengan UV misalkan. Kemudian kalau secara konvensional misalkan dengan menggunakan titrasi. Ada misalkan dengan menggunakan kesetaraan untuk senyawa ini untuk penetapan kadar secara konvensionalnya atau klasiknya. Kemudian wadah yang digunakan untuk penyimpanannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada keterangan, maka sifatnya inert, boleh misalkan dibungkus oleh plastik, boleh oleh kaca. Tapi kalau misalkan ada keterangan, simpanlah pada botol kaca yang gelap. Nah itu berarti harus diikuti, karena itu prosedur cara penyimpanan bahan baku obat. Kemudian ada penerapan uji bahan baku obat dan quality control obat di pabrik farmasi. Nah di sini ada bagian PPIC, bagian perencanaan di sini, perencanaan produksi, kemudian bagian pengendalian dan persediaan membuat perencanaan membeli bahan baku. Di bagian PPIC ingin membeli bahan baku obat, kemudian bagian pembelian memesan barang ke supplier. Nah, supplier menyerahkan barang ke bagian gudang, kemudian bagian gudang memeriksa kesesuaian antara pemesanan dengan dokumen. Lihat dulu misalkan jika Anda bekerja di industri, kemudian bagian kerja Anda di bagian PPIC, kemudian Anda ingin membuat sediaan farmasi misalkan tablet asam efenamat, maka Anda memesan ke bagian pembelian, tolong sediakan asam efenamat misalkan sekian ton. Kemudian bagian pembelian akan menerima barang dari distributor atau konsumen atau
vendor. Kemudian tidak langsung diterima itu si bahan baku, tapi yang pertama dicek dulu kesesuaiannya antara dokumen yang diserahkan dengan barang yang ada. Misalkan saya pesan 1 ton, datangnya apakah benar 1 ton? Tidak. Lihat di dokumennya, oh di dokumennya ada 1 ton, datangnya juga 1 ton, bagus. Kemudian tidak langsung diterima, dikarantina terlebih dahulu. Nah, dikarantina, kemudian diambil sampelnya. Kemudian dibawa sampel tersebut ke bagian quality control atau bagian QC. Nah, di bagian quality control, sampel yang Anda ambil itu diuji kemurniannya. Kemarin saya memberikan tugas teknik sampling. Kalau misalkan yang datang itu adalah ada 10 karung, misalkan 10 karung bahan aktif obat asam mefenamat. Nah, bagaimana cara samplingnya? Cara samplingnya ya diacak saja, karena semuanya itu dianggap sama asam mefenamatnya. Jadi bisa diambil dari titik yang Anda inginkan. Misalkan titiknya itu, misalkan dari kalau karungnya itu ada 2 baris, misalkan ambil misalkan selang 1, ambil gitu, masing-masing misalkan 1 gram yang diambil. Kemudian diuji di lab quality control, uji kemurniannya meliputi kelarutan, diuji kemudian pemeriannya, kemudian diuji struktur kimianya dengan UV, kemudian dengan FTIR, kemudian diuji titik lelehnya, itu diuji di bagian quality control. Jika menurut bagian quality control hasilnya memenuhi persyaratan, maka barang tersebut dinyatakan rilis. Bisa dipergunakan untuk tahap lebih lanjut, misalkan ke tahap produksi. Kemudian di sini ada beberapa divisi yang terkait dengan pembelian bahan baku obat di perusahaan farmasi. Ada divisi gudang, divisi pembelian, divisi penerimaan, divisi akuntansi, dan divisi keuangan. Ini bisa dibaca saja. Ini tugas-tugasnya saya kira tidak perlu dijelaskan, karena dengan membaca saja Anda sudah bisa mengerti apa tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing divisi tersebut. Nah, kemudian di sini kalau misalkan digambarkan dalam bentuk diagram, di mana di sini bagian PPIC, bagian perencanaan. Nah, bagian PPIC misalkan ingin membuat atau menerima dari bagian penjualan produk farmasi. Misalkan kata bagian penjualan itu berdasarkan hasil survei, obat yang paling populer pada saat ini misalkan tablet asam mefenamat misalkan. Maka bagian PPIC akan menerima informasi dari bagian penjualan bahan sediaan atau produk. Maka bagian PPIC melakukan perencanaan. Oh, berarti misalkan pada saat bulan ini misalkan kita akan meningkatkan produksi asam mefenamat. Maka si PPIC akan berkolaborasi atau akan berkolaborasi dengan bagian produksi. Nah, menanyakan ke bagian produksi, apakah misalkan bulan ini siap misalkan melaksanakan proses pembuatan tablet asam mefenamat. Kalau misalkan kata bagian produksi, oke, kami siap memproduksi itu. Nah, kalau misalkan bagian produksi tidak siap, maka bagian produksi harus berinteraksi dulu. Bagian PPIC harus berinteraksi dengan bagian R&D. R&D itu kepanjangan dari Research and Development atau bagian perencanaan dan pengembangan. Jika misalkan bagian produksi punya formula yang sudah tervalidasi, maka bisa langsung diproduksi. Tapi kalau misalkan bagian produksi tidak memiliki formula yang cocok misalkan untuk zat aktif asam mefenamat, maka di lab R&D diuji terlebih dahulu, dilakukan optimasi formulasi sehingga diperoleh formulasi yang sesuai untuk tablet paracetamol dengan mengedepankan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, misalkan waktu hancurnya terpenuhi, kekerasannya terpenuhi, disolusinya terpenuhi, dan lain segala macamnya terpenuhi, maka formulanya bisa diserahkan ke bagian produksi. Nah, dari R&D bisa diserahkan ke bagian produksi. Nah, setelah bagian produksi mendapatkan formula yang sesuai, maka PPIC langsung menghubungi pihak pembelian.
Setelah pihak pembelian akan menghubungi supplier. Suppliernya tidak satu, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Kenapa harus suppliernya harus lebih dari satu? Karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya dimulai dari harga, dimulai dari kepercayaan, dan lain-lain. Nah, kemudian supplier akan memberikan sampel. Supplier akan memberikan sampel ke bagian pembelian tadi. Kemudian bagian pembelian, sampelnya akan diuji dulu ke bagian quality control. Jadi kalau kata quality control itu dinyatakan bagus, maka bagian quality control akan menginformasikan ke bagian pembelian, maka akan jual beli terjadi atau deal. Kalau sudah deal, maka supplier akan mengirimkan bahan baku ke gudang. Bahan baku ke gudang, kemudian dikarantina lagi barang bakunya. Kalau sudah dikarantina, kemudian diuji dulu oleh QC. Nah, setelah diuji oleh QC, jika dinyatakan bagus menurut orang QC, maka bisa dikembalikan ke gudang, dikembalikan ke PPIC, dan diproduksi. Jadi tidak semudah Anda membeli gorengan dari warung, Anda punya duit beli gorengan dapat gitu. Tapi kalau misalkan industri, prosedurnya tidak segampang itu, harus memenuhi tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Kenapa tahapannya begitu panjang? Tujuannya yaitu untuk melindungi konsumen. Takutnya misalkan ada beberapa supplier yang nakal, misalkan mengoplos zat aktif obat dengan bahan lain sehingga kemurniannya menjadi menurun. Berimbasnya kemana? Nanti berimbasnya ke kadar, kemudian berimbas ke keamanan juga, dan lain sebagainya. Nah, tadi misalkan sampling, misalkan ada yang ingin ngambil sampel untuk diuji di bagian quality control. Nah, cara samplingnya menggunakan rumus akar N plus 1, di mana N adalah jumlah wadah bahan baku. Kalau misalkan tadi yang datang itu ada 10 karung zat aktif obat, misalkan berarti N-nya 10. 10 plus 1 diakarkan. Nah, itu jumlah sampel yang diambil. Contoh misalkan ada 16 wadah zat aktif obat. Bagaimana misalkan saya ingin ngambil sampling dari 16 wadah tersebut? Caranya, maka jumlah wadah yang disampling yaitu akar 16 plus 1. Yaitu nanti hasilnya adalah 5 wadah. Maka jika N-nya ada 16, maka cukup saja 5 wadah yang diambil sampelnya. Nah, ngambilnya gimana ya? Bebas saja, diacak. Terserah yang mau ngambil, misalkan sampelnya urutannya 1, 3, 6, bebas. Pokoknya 5 wadah yang diambil dari ke-16 wadah tersebut. Jumlahnya sesuai kebutuhan saja. Misalkan diambilnya cukup saja 1 gram karena untuk uji. Misalkan cukup 5 gram karena untuk uji di lab saja. Tapi gimana kalau misalkan saya beli bahan baku obat, kemudian pesannya itu sebanyak 250 kg, datang 5 karung misalkan. Kan jumlahnya cuma 5, gimana cara ngambil sampelnya? Maka mau tidak mau semua wadah harus diuji karena sampelnya kurang dari 5 wadah. Kemudian cara pengujian dari bahan baku obat itu seperti apa? Di sini ada acuannya, ada standarnya. Kalau di Indonesia menggunakan standar Pharmacope, baik untuk prosedurnya. Kalau menguji senyawa paracetamol, untuk uji kemurniannya seperti apa ya? Anda bisa menggunakan Pharmacope. Gimana Pak kalau misalkan obatnya baru nih? Obat ini jarang dipasarkan di Indonesia, sehingga di Pharmacope belum tercantumkan cara pengujiannya. Maka Anda harus nyari di Pharmacope yang lain, khususnya Pharmacope negara maju misalkan. Jika tidak ada di Pharmacope, maka Anda menggunakan cari di Pharmacope Amerika, di USP. Tapi kalau misalkan tidak ada di Pharmacope Amerika juga, maka Anda cari di Pharmacope Inggris atau British Pharmacope. Jika tidak ada juga, mungkin yang memproduksinya ini kebetulan orang Jepang, ya cari di Pharmacope Jepang. Jika tidak ada, ya cari lagi, mungkin bahan baku tersebut diciptakan di negara tertentu, sehingga kalau misalkan di negara tersebut diproduksi zat aktif tersebut, maka pasti tercantum di dalam Pharmacope negara itu. Nah, bagian quality control tujuannya apa sih? Bagian quality control ada
Tujuannya untuk memastikan bahwa bahan, produk, dan metode dalam proses produksi obat telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk melindungi konsumen, tadi kembali lagi ke konsumen. Nah, dasarnya apa? Atau misalkan acuannya apa? Acuannya adalah CPOB tadi, cara pembuatan obat yang baik, dan farmakope. Kemudian dilengkapi lab analisis psikokimia, lab mikrobiologi, unit penanganan limbah, unit validasi, dan unit kalibrasi. Semua lab dan unit tadi itu adalah orang analisis di situ, analisis farmasi. Jadi begitu terbuka sekali, misalkan untuk orang analisis farmasi. Jadi jangan takut misalkan. Jangan, saya tidak suka analisis farmasi. Ya siapa tahu misalkan kita tidak bisa menebak atau bisa menerawang seperti apa masa depan Anda. Nah, misalkan yang asal mulanya tidak suka analisis, mungkin saja nanti Anda akan bekerja di dunia analisis misalkan. Jika di industri misalkan kebetulan kerjanya di bagian quality control. Karena di dalamnya lebih banyak atau sebagian besar atau hampir 90% lebih isinya adalah orang analisis. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang quality control? Yaitu pengujian. Nah, pengujiannya apa? Nah, pengujian bahan baku tadi, jika bahan baku datang diuji oleh orang QC. Bahan kemasan, jadi tidak hanya bahan baku saja. Bahan kemasan, misalkan kemasan itu ada berapa jenis? Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada juga kemasan tersier. Kalau kemasan primer berarti kemasannya langsung kontak dengan produk obat. Contohnya seperti botol untuk menyimpan sirup, nah itu kemasan primer, atau strip untuk mengemas tablet, itu kemasan primer. Kalau sekunder itu box untuk mengemas kemasan primer, itu kemasan sekunder. Kalau kemasan tersier, kartonnya itu kemasan tersier. Kewenangan dan tanggung jawabnya seperti apa bagian quality control? Kewenangan dan tanggung jawabnya yaitu untuk meneluskan atau menolak bahan awal, pengemas, proses produksi, proses produk ruah atau produk jadi. Jadi quality bagian QC itu memiliki kewenangan kalau misalkan bahan bakunya tidak dinyatakan murni, maka bisa ditolak. Jadi bisa saja distributor tidak menjual produknya ke kita kalau kata orang QC barangnya kurang bagus. Atau misalkan produk jadi, tidak ada obat yang bagus jika misalkan kata orang quality control obatnya tidak layak. Misalkan saya punya obat nih, obatnya bagus, pokoknya mas sekali makan langsung sembuh. Tapi kalau di industri kan harus melewati quality control dulu. Kata orang quality control ini tidak layak dipasarkan. Kenapa? Karena tidak aman misalkan secara mikrobiologi, ada cemaran bakteri apa. Maka obat tersebut tidak bisa dipasarkan. Mau tidak mau harus dimusnahkan saja obatnya. Itu vitalnya orang quality control atau orang analisis. Ini alur penerimaan bahan baku. Nah, jika bahan baku datang, apa yang harus dilakukan? Bahan baku datang, maka lihat dokumennya dulu. Kalau sesuai antara barang yang datang dengan dokumennya, maka oke, lah diterima. Kemudian dikarantina dulu. Karantina dulu, kemudian tujuannya untuk diuji. Oleh siapa? Oleh bagian quality control. Dengan teknik sampling tadi. Kalau ujinya udah oke, lulus, maka dinyatakan diberi label rilis, terima obatnya. Tapi kalau misalkan obatnya dinyatakan tidak lulus, ini tidak murni ini bahan bakunya, ada kecurangan, maka diberi label merah atau di reject. Itu alur penerimaan bahan baku obat. Kemudian alur pengeluaran bahan baku, misalkan PPIC atau bagian perencanaan ingin membuat sekian juta tablet asam mefenamat, maka perintahnya bagian PPIC akan memerintah ke manajer produksi. Kemudian pemeriksaan atau penandatanganan oleh manajer produksi. Kemudian bagian gudang bahan baku dilihat apakah stok bahan bakunya masih ada. Kemudian dicek juga bahan bakunya apakah kelayakannya masih bagus. Kemudian baru kalau misalkan sudah terpenuhi, sudah ditandatangani oleh bagian produksi, bagian PPIC, maka akan masuk ke bagian penimbangan. Nah, ditimbang. Nah, berapa yang dibutuhkan bahan baku obatnya untuk satu batch produksi, misalkan
masing-masing ada sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo, maka ditimbang di bagian penimbangan. Nah, bagian penimbangan kan manusia juga ya. Karena manusia, maka hasil penimbangan dicek lagi penimbangannya. Kalau misalkan kata bagian penimbangan, oh nih timbangannya bagus nih, nah maka dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Tapi kalau kurang bagus, maka dibalikan kembali ke bagian penimbangan, maka harus ditimbang ulang. Nah, kemudian ditandatangani oleh bagian quality control, kemudian bahan baku diserah terimakan kepada petugas produksi untuk dibuat menjadi bahan atau produk farmasi. Itu alur pengeluaran bahan baku obat. Jadi tidak seenaknya seperti praktikum di lab praktikum misalkan. Kalau oleh farmaseutik misalkan tinggal minta saja ke laborannya, saya butuh sekian gram paracetamol, tinggal ngambil kan ya. Tapi kalau di industri tidak seperti itu, ada aturannya. Nah, bagian perencanaan ke bagian produksi, menyuruh membuat produk tersebut, dan produksi menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan bahan baku dan bahan pengisi, kemudian ditimbang, dicek lagi, setelah sesuai baru diserahkan ke bagian produksi untuk dibuat menjadi produk farmasi. Kemudian di sini ada alur kontrol kualitas obat di sini. Kemudian di sini alurnya yang pertama bagian perencanaan mengeluarkan atau misalkan perintah pembuatan obat dikeluarkan oleh bagian perencanaan, kemudian disetujui oleh bagian quality control dan produksi. Masuk ke bagian penimbangan, lakukan pengecekan atau pengawasan, kemudian diamati atau diperiksa dulu kebenaran materi, label, bobot yang ditimbang. Jika sudah sesuai maka dilanjutkan ke bagian produksi. Kemudian diawasi nih. Jadi pengawasannya itu pada saat produksi di tengah-tengah diawasi juga. Apa sih yang diawasi oleh bagian quality control? Dimulai dari kadar airnya misalkan kalau tablet, evaluasi formulasinya misalkan di tengah-tengah formulasi misalkan ditentukan kadar airnya, ditentukan bobot jenisnya, kemudian diuji sifat alirnya. Kemudian kalau misalkan sudah memenuhi persyaratan, maka kemudian dicetak menjadi produk jadi. Nah, kemudian diawasi lagi pada produk jadi, kemudian diuji lagi produk jadinya. Nah, kalau tablet diuji kekerasannya, diuji friabilitasnya, fleksibilitasnya, diuji keseragaman kadarnya, ketebalannya, bobot tabletnya, dan segala macam. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka diberi label siap didistribusikan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk bahan baku obat, biasanya ada sertifikat analisis. Contohnya di sini asam kajik misalkan diproduksi oleh Sigma Ardix. Sigma Ardix itu adalah perusahaan zat aktif atau senyawa kimia dari Amerika. Nah, contoh sertifikatnya seperti ini. Ini contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh Sigma Ardix. Apa saja yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut? Nah, yang dicantumkan di sini dari mulai nama produknya apa, rumus molekulnya apa, berat molekulnya berapa, di sini ada. Nah, tadi kan kita membahas alur-alur saja, alur penerimaan bahan baku, standarnya seperti apa, prosedurnya kita harus nyari di mana. Tadi hal-hal yang menunjang ke proses analisisnya. Tapi sekarang analisisnya seperti apa? Analisis bahan baku obat. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar di mana gajah, ada beberapa anak atau beberapa orang matanya ditutup misalkan, atau disuruh merem. Kemudian didekatkan seekor gajah. Kemudian masing-masing orang tersebut disuruh megang bagian-bagian yang ditunjukkan. Di mana orang-orang yang ada di situ itu belum pernah melihat gajah sama sekali. Kemudian ada yang memegang belalainya, ada yang memegang gadingnya, ada yang memegang telinganya, memegang kakinya, badannya, ekornya. Maka kalau misalkan kita menganalisis sesuatu, kita tidak boleh hanya menguji dari satu, atau misalkan kita menyimpulkan dari satu titik saja, atau dari satu sudut pandang saja. Jadi kita harus mendefinisikan sesuatu itu harus dari beberapa sudut pandang. Supaya apa?
supaya hasilnya itu sama dengan sebenarnya. Yaitu mungkin arti singkat dari gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, bahan baku obat tadi sudah dijelaskan. Asalnya bisa dari hasil isolasi, sintesis, enzimatik, bioteknologi. Kemudian kemurnian obat itu, obat dikatakan murni jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh farmakope. Kalau kata farmakope, paracetamol dikatakan murni misalkan apabila hasil pengujiannya adalah 98%. Jadi kalau di bawah 98% maka dikatakan tidak murni gitu. Sumber ketidakmurnian itu kenapa misalkan obat tersebut bisa kemurniannya bisa menurun? Itu bisa disebabkan pada saat pembuatannya, misalkan pada saat sintesis obat tersebut bisa saja mempengaruhi kemurniannya. Misalkan terjadi degradasi karena ada pemanasan, jadi kadarnya bisa menurun kemurniannya. Kemudian adanya kontaminasi misalkan yang diakibatkan dari lingkungan. Misalkan si paracetamol itu pada saat dikeringkan disimpan misalkan di ruang terbuka sehingga terpapar oleh debu dari luar. Misalkan debunya nempel ke zat aktif obat tersebut, kemudian itu juga akan menyebabkan terjadinya ketidakmurnian dari bahan baku tersebut. Metode identifikasi untuk senyawa aktif obat itu bisa menggunakan inframerah. Mungkin kalau saya menjelaskan inframerah di sini, Anda akan bingung karena metode ini dijelaskannya atau disampaikannya di materi analisis psikokimia semester 4. Kemudian spektroskopi ultraviolet, reaksi kimia. Kalau reaksi kimia bisa reaksi warna dan reaksi pengendapan. Kemudian titik lebur, kemudian mikrokristal, dilihat dalam bentuk kristalnya seperti apa. Itu metode yang biasanya dipergunakan untuk analisis kualitatif bahan baku obat. Nah, langkah-langkahnya atau sistematika analisis. Jika Anda mendapatkan zat aktif obat, langkah yang pertama Anda lakukan uji organoleptik sebagai uji pendahuluan. Uji organoleptik meliputi rasa, bau, kemudian dan warna. Jadi melibatkan panca indera, bisa melibatkan mata. Oh, warnanya blur putih, rasanya pahit dengan menggunakan lidah. Oh, serbuknya granul misalkan. Bentuknya granul. Kemudian kelarutan. Sifat senyawa kimia itu memiliki sifat fisikanya juga. Ya, antara itu kelarutan. Misalkan senyawa A dan senyawa B bisa saja memiliki kelarutan yang berbeda terhadap pelarut tertentu. Sehingga uji kelarutan juga bisa dipergunakan sebagai uji pendahuluan untuk analisis kualitatif senyawa aktif obat. Kemudian uji pengarangan atau pemijaran. Apa sih maksudnya uji pengarangan atau pemijaran? Yaitu kita ambil sampel kemudian dipanaskan atau dipijarkan. Contohnya untuk melihat jumlah senyawa organik atau anorganik. Contoh misalkan untuk menguji keberadaan kation dalam sampel. Ada kation senyawa muatan positif misalkan, saya ingin mengetahui seberapa banyak cemaran natriumnya misalkan. Maka sampelnya diambil, kemudian dipijarkan, kemudian dilarutkan. Oh, bisa dihitung berapa beratnya misalkan jumlah natrium yang ada di dalam sampel. Nah, di sini hasil pengarangan dan pemijaran, di sini warna hitam pada permulaan pengarangan. Itu apabila misalkan pada uji pengarangan timbul warna hitam dari awal pengarangan, maka zat organik mempunyai unsur C itu karbon. Arang itu merupakan karbon. Jadi kalau misalkan suatu zat dibakar kemudian berwarna hitam, maka dugaan sementara itu senyawa kimia tersebut mengandung unsur karbon. Tapi tidak semuanya juga senyawa organik, semua senyawa apabila dibakar menghasilkan warna hitam. Ada juga yang tidak. Kalau tidak berarti tidak memiliki fokus karbon di dalam struktur kimianya. Nah, jika warna hitam menjadi hilang, jadi misalkan sampel kemudian dipanaskan atau diarangkan, tapi jika misalkan setelah diarangkan itu warna hitamnya hilang dengan adanya asam, seperti HCl, asam sulfat, dan asam nitrat, maka itu
bukan unsur karbon. Berarti itu hitam tersebut berasal dari senyawa anorganik atau unsur anorganik. Tapi kalau misalkan setelah ditambahkan asam tidak hilang, maka itu merupakan karbon. Kemudian hasil pemijaran berupa macam-macam warna. Anda ambil sampel, kemudian dipijarkan. Jika warnanya putih setelah dipijarkan, maka itu bisa menunjukkan adanya natrium, adanya kalium, adanya kalsium, barium, magnesium, aluminium, dan zinc. Misal Anda pesan kalsium karbonat misalkan. Kemudian bagaimana sih salah uji pendahuluan untuk kalsium karbonat? Udah pijarkan saja. Kalau misalkan menghasilkan warna putih hasil pemijarannya, maka bisa diduga di situ ada kalsiumnya. Tapi mungkin saja misalkan dioplos dengan garam, kan garam juga ada natriumnya, NaCl. Jika dipijarkan menghasilkan warna putih juga. Nah, ini kan hanya pengujian pendahuluan saja. Nah, tentunya pengujiannya harus ada pengujian lebih lanjut. Pengujiannya tidak harus menggunakan, tidak boleh menggunakan satu metode, jadi harus menggunakan beberapa metode. Kemudian hasil pemijarannya berupa warna coklat. Ambil sampel kemudian dibakar, oh ada warna coklatnya, oh di situ menunjukkan ada Fe-nya. Kemudian ada hasil pemijarannya menghasilkan warna kuning, maka bisa di dalam sampel tersebut mengandung timbal. Kemudian warna hitam, pemijarannya warna hitam tadi selain karbon juga bisa menunjukkan adanya tembaga atau mangan. Kemudian untuk penyelidikan unsur atau elemen yang terdapat dalam sampel. Misalkan ada obat merupakan senyawa organik. Nah, senyawa organik biasanya mengandung unsur C, H, O, N, S, dan halogen, misalkan Cl. Nah, untuk uji positif, yang pertama untuk uji positif bahwa senyawa tersebut dikatakan senyawa organik, maka diharapkan ada gugus karbonnya. Yang pertama, lakukan proses pemanasan. Jika hitam, maka itu bisa diduga mengandung karbon. Kemudian, dengan menggunakan reaksi Panfield, di mana sampel ditambahkan Pb kromat, akan timbul gas. Gas ditambahkan dengan air barit, itu akan menghasilkan warna keruh. Itu menunjukkan mengandung gugus karbon. Tapi yang lebih mudah tadi ya tinggal dipijarkan saja. Kalau hitam ya bisa diduga itu ada karbonnya. Untuk memastikan itu karbon atau tidak ya tinggal tambahkan saja asam. Kalau misalkan warna hitamnya hilang, maka itu bukan karbon, berarti hitamnya. Tapi kalau misalkan setelah ditambahkan asam hitamnya tetap ada, berarti itu karbon. Lebih mudah dibandingkan uji yang kedua. Kemudian untuk uji positif, di mana di dalam sampel mengandung gugus nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen, maka Anda bisa menggunakan reaksi Leysin-Castellane, di mana prosedurnya sampel tinggal ditambahkan reaksi. Nah, reaksi Leysin-Castellane itu isinya apa? Ada yaitu Na2 natrium bikarbonat ditambahkan magnesium karbonat, perbandingannya 2:1. Kemudian sampel dipijarkan dalam tabung kapiler, kemudian hasil pemijaran dimasukkan ke dalam aqueduct, digerus dan disaring. Kemudian filtrat hasil penyaringan ditambahkan HCl dan FeSO4 padat. Jika timbul warna biru berlian itu warna biru muda tapi terang. Warna biru berlian, maka itu di dalam sampel mengandung gugus nitrogen. Kemudian jika filtrat tambahkan Pb asetat timbul warna hitam, maka itu menunjukkan mengandung gugus sulfur di dalam sampel. Kemudian jika filtrat itu ditambah asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat atau AgNO3, kemudian dipanaskan timbul endapan, maka bisa diduga mengandung gugus halogen. Misalkan ada Cl-nya di situ. Kemudian jika filtrat ditambahkan asam nitrat, kemudian ditambahkan amonium molibdat, jika timbul endapan kuning, maka bisa diduga mengandung fosfor.
Nah, kemudian penyelidikan gugus yang terdapat dalam sampel ikatan rangkap sekarang. Saya ingin menentukan atau mengidentifikasi suatu senyawa paracetamol. Paracetamolnya kan ada gugus benzennya. Di dalam gugus benzen itu ada ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkap daripada benzen tersebut. Nah, ini ikatan rangkapnya seperti ini misalkan. Untuk memastikan ikatan rangkapnya, kita harus melakukan pengujian. Saya ingin menentukan keadaannya paracetamol berdasarkan ikatan rangkap yang tadi. Maka diuji ikatan rangkapnya. Itu dengan menggunakan, salah satunya menggunakan reaksi Bayer. Sampel tambahkan Aquades, tambahkan natrium karbonat, dan dialirkan ke MnO4 melalui dinding tabung. Jika warna ungu menghilang, maka bisa diduga mengandung ikatan rangkap. Tapi kalau misalkan tidak hilang, maka diduga tidak mengandung ikatan rangkap. Kemudian, dengan menambahkan aqua bromat pada larutan zat dalam Aquades, yaitu terjadi proses adisi. Jika warna coklat menjadi hilang, maka bisa diduga mengandung ikatan rangkap. Ini pengujian yang kedua, tadi pengujian yang pertama. Kemudian, selain ikatan rangkap, apakah ikatan rangkapnya berasal dari benzen atau tidak? Misalkan tadi benzen yang saya gambarkan, seperti ini tadi, benzen misalkan apakah mengandung benzen atau tidak ikatan rangkapnya? Atau ikatan rangkapnya berasal dari benzen atau bukan? Maka pengujiannya, sampel diambil, kemudian ditambahkan asam nitrat pekat, kemudian ditambahkan katalis asam sulfat, dipanaskan. Nah, sisa dari sampel kemudian sisanya dilarutkan dalam alkohol. Tambahkan HCl dan butiran zinc dengan sedikit pemanasan. Tujuannya supaya direduksi ikatan yang ada di dalam benzen tersebut. Setelah dingin, larutan ditambahkan natrium nitrit 1%, ditambahkan larutan beta naftol 1% dalam amonia. Nah, jika terbentuk cicin warna merah coklat pada pembatas dua cairan, maka bisa disimpulkan mengandung gugus benzen. Maksud warna pada dua cairan, cincin dua cairan, misalkan di sini ada tabung reaksi nih. Tabung reaksi. Ini ada sampel dalam bentuk larutan. Nah, kemudian ditambahkan pelarut yang kedua ke sini. Nah, pelarutnya kan tidak saling bercampur, misalkan amil alkohol pelarutnya misalkan. Sini sampel air. Nah, di sini warnanya itu warna coklat itu pada daerah ini. Pada cincin ini. Itu maksudnya. Nah, untuk reaksinya di sini benzen tambah asam nitrat nanti akan menghasilkan nitrobenzen. Nah, nitrobenzen kemudian ditambahkan zinc HCl menghasilkan aminobenzen. Nah, aminobenzen ditambahkan natrium nitrit, kemudian ditambahkan alpha naftol sehingga terbentuk kompleks berwarna coklat. Kemudian untuk mengetahui gugus fungsi mengetahui senyawa berdasarkan gugus fungsi, misalkan para aset aminophenol, paracetamol, di situ kan ada gugus fenolnya. Nah, gugus fenolnya kan ada gugus OH-nya. Nah, fenol itu kayak gini. Ini ada benzen. Nah, fenol kayak gini. Ini ada OH-nya. Nah, untuk mengetahui di situ ada fenolnya, misalkan, maka uji saja gugus hidroksilnya. Gugus hidroksilnya dengan menggunakan reaksi Rosen-Taylor, di mana sampel tambah asam sulfanilat, kemudian ditetes HCl, tambahkan natrium nitrit, ditambahkan NaOH sehingga menghasilkan warna merah. Nah, jika sampel berupa alkohol aromatik, maka warna merah lebih lama. Digojok dengan amil alkohol atau ether, warna merah akan masuk, atau misalkan warnanya larut ke amil alkohol. Ini nanti dijelaskanlah di praktikum lebih jelas lagi. Kalau misalkan dijelaskan di sini tidak kebayang mungkin, tapi kalau dijelaskan di praktikum atau misalkan dipraktikumkan, kemudian hasil praktikumnya dibahas, pasti akan ngerti bagaimana sih yang dimaksud dengan warnanya masuk ke amil alkohol itu seperti apa. Nah, kemudian jika sampel berupa alkohol alipatik, apa bedanya alkohol alipatik dan alkohol aromatik? Kalau alkohol aromatik ya kayak tadi, di sini ada benzen. Nah,
Ini alkohol aromatik. Tapi kalau alkohol alipatik seperti apa? Alkohol alipatik ya contohnya seperti ini. CH3OH. Nah, ini metanol itu adalah alkohol alipatik atau rantai terbuka. Ini untuk membedakan antara alkohol aromatik dan alkohol alipatik bisa menggunakan reaksi yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian dengan reaksi esterifikasi, sampel ditambahkan asam salisilat atau asetat, tambahkan asam sulfat, kemudian dipanaskan, tambahkan aquades, nanti akan berbau khas. Nah, khasnya kan beda-beda setiap orang. Biasanya untuk menyatakan itu aromanya khas harus dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan pembanding yang sama. Di sini ada pertanyaan nih. CH3COOH itu rumus kimia CH3COOH itu rumus kimia asam salisilat apa? Rumus asam asetat. Yang mana? Nah, ini nggak perlu dijawab lah, nggak perlu dikumpulkan jawabannya, tinggal dicari saja oleh Anda. Siapa tahu nanti ini berperan sebagai kisi-kisi untuk ujian saja. Nah, di sini ada beberapa uji untuk beberapa alkohol alifatik. Alkohol alifatik itu kan ada alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier, alkohol polivalen. Kalau alkohol primer seperti apa? Di mana alkohol terikat dari satu gugus alkohol yang primer. Contohnya seperti CH3OH. Itu alkohol primer. Jadi si alkohol terlihat pada karbon yang primer. Kalau alkohol sekunder berarti contohnya seperti ini alkohol sekunder. C, di sini C lagi CH. Contohnya gini adalah CH3, CH2OH. Nah, itu alkohol sekunder. Jadi alkohol hidroksilnya terikat pada karbon sekunder, jadi mengikat satu karbon lain, dan seterusnya alkohol sekunder tersier ataupun polivalen. Kalau polivalen berarti karbonnya alkohol yang terikat pada karbon yang terikat kembali dengan beberapa karbon yang lebih dari 2. Nah, tadi sudah saya sedikit jelaskan pertanyaannya, rumus alkohol primer, alkohol sekunder, tersier seperti apa. Nah, etanol termasuk ke dalam alkohol yang mana? Apa hubungannya antara etanol dengan alkohol yang diperdagangkan? Rumus umum alkohol sekunder itu bagaimana? Itu saya jelaskan ya. Nah, untuk identifikasi gugus fenol, misalkan saya ingin mengetahui apakah di dalam sampelnya ada fenol atau tidak. Nah, tinggal uji saja sampel, ambil sampelnya, tambahkan FeCl3 berwarna ungu, itu menunjukkan adanya fenol. Gugus karbonil misalkan. Gugus karbonilnya aldehid dan keton. Saya ingin mengetahui di dalam sampelnya ada aldehid atau keton. Maka sampel tambahkan reaksi, misalkan tambahkan reaksi, dan dipanaskan, dinginkan. Nah, nanti akan menghasilkan kristal. Kristalnya ini kemudian bisa diamati di bawah mikroskop. Tapi kalau uji kristal itu memang tidak sembarangan, karena untuk melihat bentuk kristal itu harus orang khusus yang memperdalam tentang kristal. Tapi kalau orang-orang awam seperti kita melihat kristal itu seakan-akan sama saja, tidak ada bedanya. Paracetamol sama asam salisilat, nah kristalnya mirip-mirip aja secara mikroskopik. Tapi kalau menurut orang ahli kristalografi atau ahli kristal, itu bisa membedakan kristal yang satu dengan kristal yang lainnya. Ini pertanyaan lagi, struktur fenol seperti apa? Struktur aldehid seperti apa? Nah, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan khususnya dari saya pada saat penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.